Kalau bisnis brandnya belum diingat, berarti positioningnya nggak banyak diingat. For example, kita dikenal sebagai siapa sih di lingkungan kita? Kita memberi dampak apa sih bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi usaha, bagi bisnis, bagi rekan kerja. Nah, di buku marketing ini juga menggambarkan nilai, jangan-jangan kita nggak ada itu nggak terlalu terasa perbedaannya. Berarti kita kurang ada nilai. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita konten lagi, karena lagi di bandara. Dan kami membangun budaya baru, kebiasaan baru saat di bandara itu konten. Kenapa konten? Karena saat perjalanan itu adalah masa-masa waktu anugerah yang paling berkualitas buat hidup saya, karena saya punya waktu lebih banyak buat baca buku, merenung, terus berpikir, menuliskan ide, dan juga salah satunya konten. Kesempatan kali ini perjalanan saya ditemani oleh sebuah buku yang menarik banget dari Mas Henry Manampiring, penulis buku Filosofi Teras. Beliau bercerita tentang marketing. Marketing tapi dibawakan secara elegan, smooth, unik, lucu, keren banget. Yang ada kaitannya dengan urusan hidup. Nah, saya mau membahas satu topik yang paling menarik. Menurut saya di bab awal ini, saya seperti biasa saya kasih tahu budaya saya adalah menandainya dengan ada tanda-tanda stiker penanda gitu ya. Jadi saya baru membahas di tahapan awal berkaitan dengan positioning. Ternyata kalau kita di brand, di marketing, UMKM mau mikir positioning itu kan sederhananya apa yang dijanjikan. Rangkaian kumpulan janji yang diberikan kepada segmen market tertentu, sehingga segmen market tertentu merasa dipuaskan, merasa dikasih solusi, merasa ada jalan untuk masalah-masalah yang dia hadapi itu selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana ya kalau itu dikembalikan pada diri kita? Personal brand kita, positioning kita di kantor, di tempat kerja, di masyarakat, di keluarga itu seperti apa? Karena kalau nggak ada positioning kan nggak gampang diingat. Artinya jangan-jangan hidup kita belum punya nilai yang tinggi gitu ya. Kalau bisnis brandnya belum diingat, berarti positioningnya nggak banyak diingat. For example, saya sudah punya personal brand yang saya bangun sudah 15 tahun. Jadi saya bertanya tadi dengan Kak Holik yang menemani. Saya tanya, bro, lo kalau ingat nama gue, apa yang lo ingat? Positioning personal brand gue. Dan dia menjawabnya, ya kayak gitu A, B, C, D. Tapi yang saya mau ternyata tidak banyak dijawab. Ada tapi tidak spesifik gitu ya. Padahal saya selalu mengulangi personal brand saya, value saya, positioning saya kepada setiap orang yang saya temui. Sayangnya tidak secara langsung. Jadi saya tidak mengkomunikasikan nilai diri saya dengan terus terang dan belak-belakan. Jadi orang selalu bilang, kalau lo ingat Hengki itu ingat apa? Antusias, energetic, powerful, terus unstoppable, energinya nggak habis-habis, ya semangat terus intinya. Dan saya selalu dapat insight kalau ketemu, sehingga kalau saya punya masalah saya datang ke Hengki. Dan itu orang banyak ngomong. Tapi itu kan dasar intinya, apa sudut pandangnya. Kalimat utama dari positioning itu justru nggak banyak didapatkan. Jadi kenapa kita mengingat satu merek sepatu kalau mau olahraga? Karena ada positioningnya. Kenapa kita ingat merek handphone tertentu kalau kita merasa mau jadi manusia canggih, gaul, misalkan Apple Croak gitu ya, yang dimaksud adalah karena positioning brand itu yang sangat kuat. Nah, balik ke diri kita, gimana positioning kita? Jangan-jangan kita sudah pernah buat tapi tidak dikomunikasikan seperti saya. Ini jadi bahan evaluasi saya. Jadi moto hidup saya itu dari 2010 adalah datang dengan semangat, pergi meninggalkan manfaat. Rupanya itu jadi moto yang membadan sekali buat hidup saya, alhamdulillah. Jadi saya itu pantang ketemu orang kalau lagi nggak semangat. Jadi saya harus berenergi, pantang kalau nggak punya energi banyak, konten gitu. Energinya nggak sampai. Karena datang dengan semangat itu, setiap pertemuan harus penuh energi, penuh antusias. Itu adalah moto hidup saya. Dan setiap kali pertemuan harus ada insight. Ada pertanyaan dari Kak Holik. Kalau pertemuannya cuma 2 menit gimana? Loh, minimal saya store energi. Minimal saya buat orang lain senyum. Minimal orang jadi semangat ketemu. Dengan cara menyapa dan segala macamnya. Nah, itu adalah meaning dari meninggalkan manfaat. Datang dengan semangat, pergi meninggalkan manfaat. Nah, rupa-rupanya itu positioning yang pas buat saya dan orang merasakan, tapi sayangnya tidak tahu keterangan secara spesifik. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan diri kita? Kita dikenal sebagai siapa sih di lingkungan kita? Kita memberi dampak apa sih bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi usaha, bagi bisnis, bagi rekan kerja? Nah, di buku marketing ini juga menggambarkan nilai, jangan-jangan kita nggak ada itu
nggak terlalu terasa perbedaannya. Berarti kita kurang ada nilai. Dalam ilmu manajemen pemasaran ada namanya value proposition, nilai yang ditawarkan. Nah pertanyaannya, kita itu punya nilai, punya sesuatu, punya karakter, punya energi yang bisa ditawarkan nggak buat orang lain? Supaya orang lain tuh merasa kalau nggak ada kita tuh nggak rame. Kalau nggak ada kita tuh ada yang kurang. Kalau nggak ada kita tuh yang nggak lengkap. Itu berarti kita sudah punya positioning nilai di lingkungan kita. Nah ini kan kalau dirujuk ke belakang tentang meaning dari kehidupan kita sudah serius belum memberi dampak manfaat? Apa makna dari kehidupan kita? Jangan-jangan kita belum serius mendefinisikan kehidupan ini. Sehingga ada nggak ada kita ya nggak ada bedanya gitu kan. Ada nggak ada bisnis kita juga nggak ada bedanya. Nah position ini berangkat dari nilai, dan nilai itu berangkat dari apa solusi, apa kontribusi yang mau kita berikan bagi lingkungan. So teman-teman sekalian, dari video ini saya ingin mengajak, yuk buat rencana nilai diri, buat rencana kontribusi diri, buat rencana dampak diri. Karena tujuan tertinggi adalah purpose of life, tujuan paling ujung, tujuan manfaat. Ada yang mengatakan spiritual goals, dampak kemanfaatan apa yang dibangun buat orang lain, buat sekitar kita. Khairan nas anfa'ul linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, hadis Nabi. Maka dari itu, apa nilai kemanfaatan yang mau kita berikan? Yuk analisa. Mungkin masalah besar tidak bisa kita selesaikan, jangan ngimpi gede-gede deh. Yang kecil aja dulu mungkin yang bisa kita lakukan dan nanti kita kembangkan. Dengan hadirnya kita tuh orang sekitar jadi apa, jadi siapa, jadi dapat solusi apa, jadi dapat manfaat apa. Itu mungkin bisa mulai kita pikirkan sejak video ini Anda tonton sampai selesai. Coba tulis di kolom komentar apa manfaat yang Anda dapatkan dari video ini dan apa rencana kontribusi, rencana dampak, rencana nilai yang mau didistribusikan kepada orang sekitar kita. Kalau ada buku yang pengen dibedah dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, dari sudut pandang aktivitas sehari-hari dalam bisnis ataupun kerja, teman-teman boleh tuliskan juga di kolom komentar ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.